Ini Indonesia. Ini Indonesia. Fast FM Magelang. Assalamualaikum, terima kasih untuk Anda keluarga Fast. Ini Indonesia hadir kembali bersama saya Reni Setia. Keluarga Fast, jauh sebelum masa pandemi COVID-19, pastinya ketika kita bepergian ke suatu tempat, tidak jarang kita pun mencari berbagai macam oleh-oleh khas suatu daerah yang dianggap unik dan bisa menjadi kenangan nyata setelah kita pulang ke rumah nantinya. Tidak terkecuali saat kita menjelajahi berbagai daerah di Indonesia. Berbagai kerajinan khas daerah yang unik, artistik, dan tentunya bisa selalu mengingatkan kita akan daerah asal kerajinan tersebut. Ini Indonesia. Untuk edisi kali ini keluarga Fast, kita akan mengangkat ragam kerajinan khas daerah-daerah di Indonesia yang selalu menjadi incaran para wisatawan untuk dijadikan cenderamata. Yang pertama, kerajinan manik-manik dari Pulau Bali. Kreativitas masyarakat Bali seakan memang tidak pernah ada ujungnya. Hal tersebut keluarga Fast bisa kita lihat dari berbagai kerajinan khas daerah yang sering disebut sebagai Pulau Dewata ini. Sebagai oleh-oleh, keluarga Fast bisa membeli kerajinan manik-manik dari Bali yang berdesain motif khas Bali yang begitu eksotis. Oleh-oleh khas Bali ini keluarga Fast sangat merepresentasikan kekayaan pengembangan masyarakat sekitar. Manik-manik Bali ini memegang ciri khas Pulau Dewata. Dengan kreativitasnya, warga Bali mampu menciptakan berbagai aksesoris manis dari manik-manik seperti kalung ataupun gelang. Selain aksesoris tubuh, manik-manik ini pun bisa disulap menjadi dompet cantik yang bisa kita jadikan hadiah. Pastinya ya keluarga Fast, hasil kreativitas penduduk Bali ini bisa menciptakan peluang baru dalam penghidupan ekonomi masyarakat sekitar. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Fast FM Magelang. Berikutnya nih keluarga Fast, kita masih membahas beragam oleh-oleh atau kerajinan tangan khas yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya ada dari Pontianak. Selain berbagai kerajinan dari kayu dengan motif suku Dayak yang beraneka rupa, kerajinan khas Pontianak lainnya yang tidak boleh kita lewatkan adalah berbagai kerajinan bambu maupun rotan di kota tersebut. Kita tahu keluarga Fast bahwa Pontianak merupakan penghasil sumber daya alam yang melimpah. Jadi tidak heran kalau masyarakat sekitar akhirnya memanfaatkan untuk dijadikan berbagai kerajinan khas dengan bentuk dan desain yang unik. Salah satu kerajinan yang paling terkenal dalam bentuk tikar lampit. Selain menampilkan suasana Kalimantan yang begitu kental, tentunya kerajinan-kerajinan ini amat layak menjadi oleh-oleh karena fungsinya. Tikar lampit sendiri keluarga Fast merupakan kerajinan rakyat yang terbuat dari rotan. Dan untuk membuat lampit, rotan-rotan tersebut dianyam dan dibentuk. Jenis rotan yang digunakan sebagai bahan baku adalah dari jenis rotan sega, rotan saka, dan rotan lembak, yang pada lapisan luarnya terdapat silika kuning keputihan yang mengkilat. Jenis rotan ini keluarga Fast tidak mudah patah dan tidak diserang bubuk. Rotan-rotan inilah banyak terdapat di daerah Kapuas Hulu. Pengerjaan pembuatan tikar lampit ini dikerjakan masih secara tradisional oleh masyarakat yang ada di sekitar Pontianak. Bagi masyarakat, industri rumahan ini pun membantu untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Fast FM Magelang. Indonesia memang terkenal dengan ragam suku dan budayanya, termasuk juga oleh-oleh khas yang dibuat oleh masyarakat sekitar. Dan berikutnya, kerajinan tangan khas dari Indonesia ini berasal dari Yogyakarta. Selain punya kain batik pedalaman yang khas, Yogyakarta masih punya segudang kerajinan khas lainnya yang wajib kita masukkan dalam daftar oleh-oleh kalau kita berangkat ke Yogyakarta.
Salah satunya keluarga Fas yang tidak boleh ketinggalan adalah kerajinan peraknya yang berpusat di Kota Gede. Di kawasan ini, kita bisa menemukan ratusan bahkan ribuan desain kerajinan perak bermutu terjamin dengan model-model yang luar biasa. Bahkan nih, keluarga Fas bisa memesan model kerajinan perak yang Anda inginkan. Sebab di Kota Gede juga tersedia pabrik pembuatan kerajinan perak yang langsung dikerjakan oleh tangan-tangan para pengrajin lokal yang terampil. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Fast FM Magelang. Selanjutnya keluarga Fas dari Yogyakarta, kita beralih ke Cirebon, batik pesisiran. Siapa bilang nih saat kita ke Cirebon, kita cuma bisa menjadikan terasi udang atau peyek udang sebagai oleh-oleh. Ternyata nih keluarga Fas, daerah pesisir di kawasan Jawa Barat ini memiliki kerajinan khas berupa kain yang populer. Berjenis kain batik, kerajinan khas asal Cirebon ini berbeda dengan batik-batik daerah Jawa lainnya karena berjenis pesisiran. Batik pesisiran dari Cirebon ini keluarga Fas menjadi penuh daya tarik karena memiliki warna-warna cerah yang beragam dan motif lebih kaya. Keluarga Fas bisa membeli kainnya saja sebagai oleh-oleh atau mengunjungi sentra oleh-oleh di Cirebon untuk memburu kain-kain batik pesisiran yang sudah disulap menjadi busana maupun kerajinan lain yang lebih keren. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Fast FM Magelang. Dan keluarga Fas, setiap wilayah atau kota bisa memiliki kerajinan tangan lebih dari satu khas daerah mereka ya. Tapi ada beberapa oleh-oleh khas yang menjadi ciri dari kota tersebut. Dan ini banyak diburu oleh wisatawan, baik itu wisatawan lokal ataupun mancanegara. Pastinya kerajinan ini keluarga Fas sangat khas sekali dari negeri tercinta kita. Yang berikutnya keluarga Fas, oleh-oleh khas dari Medan, kain ulos. Kalau di daerah Jawa, kita bisa memborong kain batik sebagai oleh-oleh. Nah, di Sumatera Utara, tepatnya di Medan nih, keluarga Fas tidak boleh lupa dengan keberadaan kain ulos yang begitu legendaris. Kain khas Sumatera ini sudah sangat dikenal banyak orang sebagai oleh-oleh khas yang paling diharapkan. Bisa berfungsi sebagai pelengkap busana, dijadikan model busana, ataupun menjadi bagian dari peralatan adat. Siapapun tidak akan menolak jika diberikan kain yang satu ini. Kain ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak. Dari bahasa asalnya sendiri, ulos berarti kain. Dan cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun dan bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas ataupun perak. Mulanya keluarga Fas, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat. Tetapi saat ini juga banyak dijumpai dalam produk souvenir. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Hal ini sesuai dengan pemikiran moyang orang Batak, yaitu salah satu unsur yang memberikan kehidupan bagi tubuh manusia adalah kehangatan. Mengingat orang-orang Batak dahulu memilih hidup di dataran yang tinggi sehingga memiliki temperatur yang dingin. Ulos pun menjadi barang yang penting dan dibutuhkan semua orang kapan saja dan di mana saja. Hingga akhirnya karena ulos memiliki nilai yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Batak, dibuatlah aturan penggunaan ulos yang dituangkan dalam aturan adat. Ini menjadi tantangan bagi budaya Batak pada masa depan. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Fast FM Magelang. Dan kerajinan tangan khas ya keluarga Fas yang bisa kita jadikan oleh-oleh selanjutnya berasal dari Papua.
Ada banyak kerajinan eksotis yang terbuat dari kayu maupun akar kayu yang bisa kita temukan di kawasan paling timur Indonesia ini. Salah satunya keluarga Vas, pilihan yang bisa kita jadikan oleh-oleh adalah noken. Jenis tas tradisional asal Papua yang terdiri dari serat kulit kayu dan berfungsi sebagai wadah untuk menaruh perlengkapan aktivitas sehari-hari. Dengan kreativitas yang terus berkembang, noken khas Papua ini pun dibuat dalam berbagai desain yang lebih ciamik, tanpa meninggalkan unsur budaya Papua yang tampak jelas dari kerajinan tersebut. Dan filosofi noken Papua sendiri keluarga Vas adalah nilai budaya serta sosial ekonomi yang besar di seluruh provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Noken sendiri keluarga Vas walaupun mulai ditinggalkan masyarakat, selain sebagai ikon khas Papua, noken sendiri merepresentasikan budaya masyarakat Papua karena hampir semua etnik Papua mengenal benda ini dan mempergunakannya untuk keperluan sehari-hari. Noken Papua yang dikenal saat ini dibuat oleh 250 suku di Papua. Namun, fungsinya kini juga mulai tergantikan oleh benda-benda yang lebih modern. Dalam beberapa tahun terakhir pun, warisan budaya Papua ini keluarga Vas sempat terancam. Tetapi karena keunikannya, noken Papua telah didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia. Tahun 2012 lalu pun, noken khas masyarakat Papua ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda UNESCO. Langkah besar ini diambil sekaligus untuk mengamankan keberlanjutan noken pada generasi mendatang. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Vas FM Magelang. Kerajinan tangan khas Indonesia sangatlah beragam dan sebagian besarnya merupakan peninggalan budaya turun-temurun. Bertahun-tahun, seni kerajinan tersebut dikembangkan dengan cara yang sama. Namun, saat ini banyak inovasi yang sudah diterapkan untuk menjaga agar kerajinan tangan Indonesia tetap hidup dan lestari. Berbekal ilmu dan kreativitas dari generasi muda pun, kita bisa mengeksplorasi metode dan bahan baku baru untuk menciptakan karya kerajinan yang unik dan tiada duanya. Sampai di sini keluarga Vas, program spesial persembahan kami untuk negeri ini Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk Indonesia. Saya Reni beserta tim yang bertugas dalam Ini Indonesia edisi kali ini mengucapkan terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan dan mari bersama lawan COVID-19. Disiplin diri mulai dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Indonesia. Ini Indonesia.